kita coba akan apa scanning dari beberapa instrumen karena malam ini adalah malam perdana kita melakukan satu kegiatan live trading. Jadi kita akan coba di major currency dan satu gold. Nah, kita akan langsung aja, kita akan coba. Pertama, apa ini Ki yang enak? Pertama, Mungkin yang enaknya pound sterling kali Pak ya. Pound sterling kali ya. pound sterling, Pemanasan Pak, pemanasan dulu dong. Kalau gold itu kayaknya pemanasan. langsung ngegas gitu ya. Kalau gold ya pemanasan dulu dong gitu. Mungkin kalau Bapak nggak mau terlalu ngegas di gold, di pound sterling Oke, mungkin di euro ya. Tapi pound sterling lah, oke lah. dia yang smooth smooth aja dulu, yang santai-santai gitu kan. Atau juga insya Allah semuanya waktunya masih cukup panjang gitu kan. Nah kita coba euro dulu Ki, gitu Oke. kan di H4. Seperti biasa saya kalau membuat satu scanning itu saya akan melihat dulu secara big picture-nya bagaimana. Kan jadi ingin tahu direction-nya bagaimana. Nah ini euro H4. Oke. Nah, kita lihat bahwa pada saat ini sudah terlihat bahwa euro sedang mengalami satu arahnya kenaikan. Kita akan cek apakah naiknya ini adalah sebuah kenaikan yang sifatnya adalah impuls atau korektif. Kalau dia impuls berarti kita akan cenderung atau lebih banyak menyatakan untuk posisinya buy, tapi kalau dia korektif, katakan kita akan lebih banyak untuk menyatakan posisinya sell. Nah, sekarang coba tolong Rizky di apa di zoomnya dikecilkan. Nah, ya. Nah, oke. Sip. Nah, kelihatan ya bahwa pada saat ini euro time frame H4 terlihat secara visual bahwa ada sebuah direction up gitu kan atau naik tapi sifatnya adalah korektif gitu. Nah, karena sifatnya korektif, maka kita harus membuat satu mindset gitu kan kita harus punya satu mindset bahwa jelas posisi sell lebih aman kan atau lebih safety itu kan dibandingkan posisi buy. Itu dulu yang harus kita tanamkan. Nah, tinggal kalau sudah kita menyatakan bahwa sell lebih safety dibandingkan buy, kan baru kita mencari apa positioning yang ideal untuk menempatkan satu posisi. Nah, saat ini berarti kita coba akan melakukan scanning lagi tapi di dalam time frame yang lebih kecil, yaitu kita langsung aja ke M30 Ki, kita cek, kita lihat. Nah, ini dia M30-nya, gitu kan. Nah, ternyata euro sedang berada di bawah, gitu kan. Artinya ada di level bottom area, gitu kan. Berarti ini kita akan melihat lagi bahwa kalau saat ini kita menempatkan posisi sell yang sudah pasti risikonya cukup besar. Dengan dana 100 US dollar dan target profit sebesar 10% sebulan, tentu kita harus menyatakan bahwa batasan risikonya itu harus setiap kali entry itu tidak boleh melebihi dari 5%. Jadi batas risiko yang kita tetapkan itu tidak boleh melebihi dari 5%. Jadi 5% itu harus paling maksimal tuh Ki. Kan jangan jangan badung-badung jadi trader, nanti nggak bisa konsisten. Yang kita cari adalah konsistensinya. Gitu. Nah, berarti kita pengen tahu ini kan pergerakan turunnya sudah selesai atau belum. Gitu, karena kan pergerakan turunnya sudah selesai atau belum, gitu kan untuk nah
Berarti saat ini kita akan menggunakan coding untuk menghitung turun, ya kan? Kita akan menghitung mengetahui bahwa turun sudah selesai atau belum, kita akan mengkalkulasi dengan coding. Nah, karena kan ingat ya bahwa sistem trading yang kita pakai itu hanya coding untuk saat ini, gitu. Nah, oke. Jangan di mute, Ki. Saya nggak kedengeran kalau nanti bicara. Oke Berapa Pak. ini? Ini, eh sorry Pak. Sebagai data awal, karena saya nggak buka grafik. Sorry. Ini 14.4 Pak. 14.4. 14 dengan 4. Oke. Hmm, 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 hmm. Sambil ini ya teman-teman ya, sambil nemenin nunggu Bapak untuk menghitung ya. Buat teman-teman yang belum follow channel WA bisa ya teman-teman follow channel WA, dan untuk sosmed ya. Sosmed juga bisa di-follow FX Rangers, ada Instagramnya fxrangers.community, dan ini untuk sementara ya mungkin baru dua ya, eh, channel WA dan Instagram. Rencananya kita akan mungkin bisa streaming nanti di YouTube ya. Tapi nextnya. Oke Pak, lanjut Pak untuk hasilnya. Oke, untuk hasilnya Euro M30 sebagai data awal ternyata hasilnya nilai akurasinya sangat rendah. Kita nggak bisa memaksakan, atau jangan tepatnya jangan memaksakan untuk melakukan sebuah entry posisi karena nilai akurasinya sangat rendah, yaitu di bawah 50%. Dikarenakan Oh, artinya bahwa euro secara time frame M30 lebih akan bergerak secara flat atau sideways. Kan untuk M30. Nah, kita akan coba scanning lagi di M15. Silakan Abang Rizky. oke. Jadi M30 flat ya teman-teman ya. Coba Pak. M15-nya Pak. Iya, M15-nya coba kita cek. Kita akan Eh, kalkulasi lagi. mungkin yang panjang ya. Panjang. Apakah ini oke Pak? Yang ini? Boleh? Ini untuk hitung turun. Iya, Inputnya itu 24, 24, 24,7. 27. Oke, berarti kalau yang belum paham boleh bertanya, cuman ini pasti banyak yang nggak paham karena ini kan satu sistem ya yang kita kembangkan ya. Ya, ya. Mungkin Gitu. banyak teman-teman yang kurang paham ya, tapi ini eh, apa ya, sistem yang dikembangkan. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan detail-detail mengenai coding mungkin lebih tepatnya di kelas Pak ya, untuk kita Di kita kelas bahas ya. bahas lebih Nanti detail ya. nanti kalau udah selesai ada yang mau bertanya sedikit boleh. Boleh. Jadi Sedikit ini aja nggak usah banyak-banyak. ini boleh ya teman-teman ya. Yang mau nanya-nanya tentang coding boleh ya teman-teman. Nanti mungkin lebih detailnya di kelas. Tapi untuk penjelasan mengenai cara cara sistem ini bekerja mungkin bisa dijelaskan sama Pak Agus gitu. Jadi mungkin sedikit rekap ya teman-teman ya, untuk euro tadi untuk H4-nya kita lihat dulu ya. Ini direction-nya mau kemana? H4-nya ini ternyata eh, arahnya turun ya teman-teman, dan sedang korektif ya, koreksi. Sehingga posisi yang apa ya, yang lebih baik kita entry adalah posisi sell. Nah, sekarang ini tadi di M30 kita cari hitungan turunnya, ternyata akurasinya kurang bagus ya teman-teman. Berdasarkan sistem coding. Nah, sekarang kita cari M15-nya nih Pak. 24,7. Oke, 24,7 ya, ya. ya, M15-nya ada kalkulasi dengan akurasinya itu cuma 60%. Ini 60% bagi coding cukup rendah ya. Hasilnya itu Hmm, adalah 13 13 ya. 13 ya, bar itu di 13 bar oh di sini di dengan yang hijau. formasi itu 8 bearish, 5 bullish.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, Pak. Sesuai, Pak. 8 bearish dan 5 bullish. Oke. Nah, ini dia. Itu karena kan jadi kita bisa lihat bahwa dia akan bergerak di 13 bar itu karena kan dengan 8 bearish, 5 bullish. Itu karena kan. Nah, jadi dari sini kita bisa menyatakan bahwa pergerakan turun di M15 itu karena kan ini sudah selesai. Tinggal kita coba ambil data berikutnya itu untuk menghitung naik. Karena kan apakah Oke. kalkulasinya ada dan akurasinya tinggi. Karena kan oke. Berarti data input buat ini kita menghitung ini Pak ya, untuk naiknya Pak ya, untuk Ya, sell ya. untuk iya untuk mengambil posisi sell di atas 7 7 18. 718. Ya, 7 18. Nah, berarti ini ada kenaikan bagus yaitu cuma 7 7 bar. Oke, kita 7 bar tandai dulu teman-teman ya. 7 bar itu ya. di harga di waktu di waktu eh di sini 14.15 waktu server. Ya, Oke. Formasinya Pak berapa anunya? 7 itu berarti terdiri dari 4 bullish, 3 bearish. Oke, saya catat ya teman-teman ya, kenaikannya 7 bar dengan ini ya 7 bar dengan 4 bullish 3 bearish. Iya, Oke, sudah ada itu. pending nih, sudah ada pending. Nah, iya, berarti itu di jam berapa itu? Ki? Kalau jam server jam 14, berarti kalau jam kita jam 8. Iya, jam 8 lewat, Pak. Jam 8 malam jam 20. Ya, yang bagi Indonesia bagian barat Iya, itu jam WIB. 8 WIB. Jam Kalau ada 8 yang lewat, dari Pak. timur kan, kalau dari timur itu jam 10 Ah, gitu. Kalau oke. bagian tengah berarti jam 9 malam. Nah, berarti kita sudah kasih tanda Ki itu akan planning sell di jam 8 malam. Oke, sini saya tulis ya Oke. teman-teman ya, ini planning sell. Jadi bukan kita tidak memanfaatkan buat ngebuy ya teman-teman ya. Jadi ini untuk planning sell-nya kita. Karena secara direction ini turun ya teman-teman. Jadi ngehitung ke atasnya ini bukan untuk masuk Iya, ngebuy, tapi untuk mempersiapkan Pak ya. Kalau seandainya iyalah, hitungannya selesai, kita akan melakukan entry posisi sell. Oke Pak, betul. Kalau ada yang euro. nekat-nekat ya boleh-boleh aja sih. Kalau ada yang nekat, resiko tanggung sendiri ya teman-teman ya. Secara secara Nggak hitungan, nekat juga resiko tanggung sendiri kan kita yang nanggung resikonya. ya 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 ya. Jadi gitu ya Ya, kita teman-teman ya. santai aja lah biar ketawa-ketawa. Iya, jadi Ya, gitu karena kan teman-teman ya. Untuk euro saat ini kita sedang menunggu kenaikan 7 bar ya teman-teman ya. 4 bullish dan 3 bearish. Ini formasinya. Dan kalau misalnya di 7 bearish 7 bar ini sesuai formasi gitu ya, maka kita akan menghitung mm-mm. turunnya. Nah, hitung turunnya ini apakah akurasinya bagus dan kita akan melakukan entry posisi gitu. Jadi teman-teman pas di 7 bar juga bukan berarti langsung entry sell Pak ya. Iya. Tetap dihitung ya teman-teman ya gitu. Jadi Hmm. step by step ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita Untuk sudah. malam ini tolong dikurangi rasa rasa improvisasinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya posisi gitu ya untuk euro, mungkin untuk sekarang ya, untuk dari FX Rangers kita belum ada suggest ya. Euronya kita akan melihat di 7 bar. Nah sekarang baru di bar ketiga ini teman-teman, tapi ini sudah jadi apa ya? Watchlist lah, sudah jadi daftar tunggu ini kita malam ini. Nah, boleh Ya, Pak, mungkin kita geser mungkin Pak ya ke pair lain boleh ya. lah.
Iya Ya, dong. karena euro kan Teman-teman baru ada masuk nih, ada keranjang request kuning. nggak nih? Iya, langsung dong. Teman-teman ada request nggak nih? Apa mungkin coba ya saya lihat dulu nih ada 7 orang. Mungkin Mbak Luna mungkin atau Mas Nathan gitu ya. Boleh. Ini boleh di chat aja ya di ketik gitu. Biasanya sih banyak yang suka gold nih Pak. Tumben ini. Nggak ada yang suggest gitu gold gitu. Eh, Eh, apa jangan-jangan pada nggak punya akun? Enggak kali Pak, adalah. Enggak kali ya. GBP USD. Ah, tuh Mbak Luna. GBP USD, Pak ya. Oke, Oke. satu marga ini sama pound sterling sama euro ini, Bapak. Nah, ya, ya kita lihat sama. Karena kan ini memang kembar tapi bukan kembar siam ini. GBP USD sama Euro USD ini. Apa ya, kembar Oke, identik lah. Gitu. oke. Nah, Eh, seperti biasa Ki, tadi Euro kita masuk keranjang kuning ya. Gitu. Ya, ranjang kuning ya daftar tunggu teman-teman ya, bukan buat dicekot ya teman-teman ya. Ntar keranjang kuning langsung entry, Pak. Waduh, Bukan. namanya keranjang beli kalau kayak gitu. Jangan, jangan dong, jangan dong. Eh, Pak, GBP USD kita masuk ke GBP USD seperti biasa, H4-nya directionnya sama, karena kan sedang ada pergerakan naik, karena kan tapi kenaikannya ini sifatnya masih korektif, sehingga yang pasti secara mindset kita harus menyatakan sell lebih safety dibandingkan buy atau sell lebih profitable dibandingkan buy. Gitu. Nah, sesuai dengan equity yang kita punya atau ranges punya, gitu kan sebesar $100, maka kita akan menggunakan time frame paling maksimal adalah M30. Silakan Kak Rizky, tadi Bang, sekarang Kak. waduh, ini sudah ganti-ganti nih. Bentar jadi mas-mas ini. Atau jadi AA ini. Semua deh. Ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah. Oke. Ini Pak M30-nya ini. M30-nya kita, oh ya ada itu Ki. Kita bisa, nah ya oke betul. Berapa itu Ki? Untuk Awal. M30-nya apa? Kita punya input ya 15.5. Hmm. Uh, Bagus ini angkanya, bilangannya. Pokoknya kita kayak Pak Tino lah, apa aja bagus dibilangnya. Ya, 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 ya. Tapi jangan bagus-bagus terus malah menjerumuskan Pak kan kayaknya. Nah, untuk GBP USD M30, itu kan M30, kan itu sudah ada hasilnya. Nah, itu bergerak turunnya ini cuma sampai 8 bar, gitu kan dengan potensi transformasi. Artinya 8 bisa berubah bentuk menjadi 17. Yang pertama adalah 8 itu akan terdiri dari 6 bearish, 2 bullish. Kan 6 bearish, kan 2 bullish. Untuk Dan kalau sampai dengan ke-8-nya dia tetap di 6 dengan formasi 62, gitu kan, maka dia ada potensi menjadi 17 bar, gitu kan, dengan 12 bearish,
5 bullish. Gitu. Nah, kita sebetulnya sudah bisa entry posisi ini. Kalau untuk eh, GBP USD M30, tinggal kita cek berapa resikonya, coba dengan Oke, 0,1. berarti ini lagi running nih Pak. Sudah running Mm-mm, ya. Sudah mm-mm. running. Ini kalau kita lihat stop lossnya Pak, 20 pip ini stop lossnya. 0,0 berapa? Kalau 0,01 ya $2 Pak. Berarti kita boleh 0,01 ya. masuk lah 0,02 lah. 0,02 boleh, boleh, boleh Oke, aja kita Pak. entry ya. Bismillah. Oke, masuk Pak. Masuk. Cuk. Sudah masuk teman-teman. Stop loss di atas ya teman-teman ya. Di atas Mm-mm, di atas shadow terakhir ini di harga satu mm. koma tiga dua sembilan lima dua. Sekarang TP-nya 1 banding. Tunggu dulu Pak. Kita Satu, kasih masuk 1 banding 2, Ki. satu banding dua ya. Satu banding dua Mm. itu di mana ya tuh Pak ya? Eh, Berarti kalau agak ke itu bawah nih. ya, nah ya di situ. Oke, kita geser ya teman-teman ya. Ya, Oke, di harga sekitar 1,32322. ya. Untuk target pertama 8 bar dengan 6 bearish dengan 2 bullish. Ya, karena kan kalau dia berhasil bertahan di 6 bearish 2 bullish, maka Pound bisa ada potensi untuk transformasi menjadi 17 bar. Itu karena kan itu dengan formasi 12 bearish 5 bullish. Oke, berarti teman-teman ini ada potensi transformasi Pak ya untuk ini ya. Ya, betul. 12 bar dengan 17 bar dengan 12 bearish dan 5 bullish. Iya, Oke. Ini sudah running ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry posisi, ini kita sudah ada posisi baru ya. First posisi ya. Posisi pertama ini di pound sterling USD di time frame M30. Bisa masuk sekarang, masih belum terlambat ya. Kita juga sih ya. ngelihatnya masih running ya teman-teman. Mm-mm. Di harga sekarang 1,3274 dengan stop loss di atas di sekitar 1,3294. Ini kalau dilihat stop lossnya sekitar 20 pip teman-teman. 20 pip ya. 20 pip. Ya, Jadi kalau kalau 0,02 0,01. $4 gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Terus untuk TP-nya di harga 1,3232. Mungkin saya kasih ke chat aja ya biar sell biar lebih. Oke, ini TSL-nya dan TP-nya. Jadi buat teman-teman yang ini posisi bisa langsung eh, lihat di chat ya posisinya. Oke Pak, sambil nunggu ya, sambil nunggu eh, posisi GU Itu di pound jam berapa, sterling. Ki? Coba, Ki. Untuk target pertama itu di jam 14.30. Kalau 14.30 ini waktu server ya teman-teman ya. empat belas tiga Ya, puluh berarti berarti jam 9. setengah 9 ya. Ya, setengah 9. Setengah 9 kalau yang di itunya, yang di Satunya itu 12, di 17 sembilan barnya. belas. Yang 17 barnya itu Pak di jam 19.00. 19.00 waktu server ya. Berarti Nah, jam 1 malam. jam Wah, satu itu kita malam. udah istirahat Wah, kayaknya. wah itu kayaknya nanti sebentar ada the time and condition Pak. Apa syarat dan ketentuan ya. Kita mungkin geser no, Iyalah. apa namanya melakukan eh, noris ya teman-teman. Bisa kita Mm-mm. noris atau bisa kita close aja. Nah, sebentar kita lihat ya untuk posisi nge-sell-nya. Oke Pak, keren ini. Oke, running. Euro, Insyaallah. euro, euro, euronya malah turun. Nanti kita lihat lah, nanti kita lihat lah ya Pak. Ya. Oke teman-teman, ada nggak tumben ini nggak ada yang request gold kah atau apa gitu ya? Atau pair-pair eksotik itu yang sponsoring out out gitu ya, yang aneh-aneh gitu Pak biasa Pak. Untuk nguji gitu Aduh, ya. jangan jangan per-per yang aneh-aneh, instrumen yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Mantap. Nah, sama tuh ada yang ini Pak, ada yang apa pengen ngeliat aja gitu misalnya.
USD IDR gitu Pak. USD itu adalah rupiah gitu. Siapa tahu gitu ya. Oke Oh, Pak. boleh, gitu kan. Oke Pak. Ini pribadi Pak. Gold gold gimana Pak? Saya aja nih Pak yang bertanya Pak. Ini gold gimana Pak? Untuk goldnya. Gold, coba zoomnya kita kurang apa? Kita kecilkan. Berarti kita sudah punya posisi di GBP USD. Untuk oke, untuk gold, gold hampir sama ternyata pergerakannya, gitu karena kan ini korektif juga, gitu karena kan jadi lebih baik ke prefernya sell, gitu karena kan, tapi kita akan cek lagi, gitu karena kan di time frame yang lebih kecil, biasa di M30 atau M15. Nah ini dia, oh bagus ini M30 nya. Coba kita scanning dari awal Ki. Berapa itu? Untuk gold ya. Untuk gold ini untuk data awalnya 7.16. 716 untuk down ya. Ya, down. Ush. Oh, goldnya yang bergerak ya. Oke. Hmm, Untuk gold, turunnya ini berarti jatuhnya itu, ini berarti ada 12 12 dengan 39. Oke, target pertama 12 bar. 12 bar. Ah, ini dia. Ini dia 12 bar. 9 bearish, 3 bullish. Itu. Oke, ini target pertama ya teman-teman ya. Apakah Mm-mm. ada transformasi Pak untuk ininya? Untuk Untuk hitungan. ininya dia hanya transformasi hanya sekali, berarti menjadi 21. Tuh. Oke, Lah, ini dua puluh pas-pas satu. betul. Ya, 21. Bullish-nya berapa Pak untuk 21 Kalau barnya? 21 bar itu berarti bulishnya itu 15, berisnya 6. 15. Oh, kebalik Pak. 15 bearish berarti. Ya Tadi kan 15 turun. beris. Kurang kopi berarti Ki. Iya, Pak. Agak lebih anu Pak, lebih rileks Pak. Anggap aja kayak trading berdua. Hmm. Oke, sudah pas banget ini Pak. Coba ya kita lihat ya teman-teman ya 21 bar ya. Pertama di 12 bar ini 3 bullish dan 9 bearish ya. Satu, dua, Hmm. dan tiga. Oh cocok Pak. Ini Ya. langsung sesuai ya teman-teman untuk hitungan turun 12 bar. Kedua itu Mm-mm. 21 bar dengan 15 bearish dan 6 bullish. Nah, yang ini target keduanya Pak, ini bearish semua Pak, nggak ada bullishnya. Nggak ada Nah, bullishnya. nanti kita bisa cek itu bahwa nanti, kita hitung naiknya lagi sekarang. Oke, berarti kita hitung naik. Hitung Kita naiknya hitung naiknya 16.22. 16.22 Pak. 16,22 upnya. Iya. Berarti Hmm. mm, 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 mm. Sambil nunggu Papa untuk selesaikan hitungan ya teman-teman ya. Eh,
mungkin saya sampaikan sedikit ya. Jadi untuk signal ini kita mungkin dari eh, dua kali live trade ya teman-teman. Dua kali live trade setiap minggu mungkin sekitar 2 sampai 5 entry posisi ya. Mungkin bervariasi. Kalau misalnya dalam satu live trade misalnya tidak ada entry posisi gitu ya teman-teman ya, atau nggak ada hitungan yang bagus itu, kita usahakan mungkin di next berikutnya itu kita cari yang benar-benar ada gitu untuk entry-nya. Jadi untuk seminggu ya sekitar 2 sampai 5 signal per minggu dengan dua kali live trade ya teman-teman. Terus untuk jadwal live trade-nya setiap hari Selasa malam dan Kamis malam ya teman-teman. Ini untuk bulan Agustus, dan performa trading akan kita update setiap bulannya. Mungkin kalau minggu mungkin terlalu cepat ya teman-teman ya. Jadi mungkin setiap bulan akan kita update untuk performa tradingnya, dan untuk apanya untuk jumlah signalnya juga kita akan paparkan ya, berapa win rate-nya dan berapa hasilnya teman-teman. Oke Pak, lanjut Pak untuk hitungannya. Oke, untuk upnya gold ternyata ini akurasinya rendah. Oh, Katakan kan. Berarti pada dasarnya kalau ini dapatnya cuma 6 bar, kan, tapi akurasinya sangat rendah. Katakan 24, katakan 6 bar dengan 24, berarti duanya sifatnya adalah bearish, 6-nya, 4-nya adalah bullish. Tapi ini akurasinya rendah ya, ini nggak apa di bawah 60%, jadi kita nggak bisa jadikan sebagai acuan. Itu karena kan, nah menurut coding berarti kalau ada sebuah akurasi yang rendah seperti ini, maka kenaikannya sifatnya adalah korektif dan dia akan menuju kepada pergerakan impulsnya. Artinya dia akan coba naik cuma sebentar, habis itu dia turun lagi. Untuk oke. Oke, berarti bisa menunggu ke 6 bar ini untuk melihat apakah ada hitungan turun Pak ya. Yang akurasi betul. bagus ya. Ya. Oke, artinya ini pending ya teman-teman ya. Jadi ini bukan kita posisi nge-buy, tapi untuk mempersiapkan posisi sell sekarang ya. Iya. Oke, ini jam 15.30, 15.30. Ini waktu server. Waktu server berarti sekitar setengah setengah 9 ini Pak. Iya, setengah 9 malam. Setengah 9 malam ini. Oke, Oke, oke. setengah 9 jam 9 lah. Setengah 9 malam. Wah, bisa keburu nggak ya? Nanti kita lihat sebentar ya. Mudah-mudahan. Dan Itu keburu kan. ini. Keburu ini. Mm-mm. Kan bisa ada lumayan Tuh. posisi ya. Ini sudah ada satu posisi, berarti ini yang akan nunggu. Berarti ya euro sama gold ini ya tetap nunggu Pak ya posisinya. Ya. Wait and see. Oke, berarti pound sterling, euro. Ini mungkin apa ya untuk teman-teman mungkin ada yang mau nanya seputar signalnya kah atau sistemnya gitu, atau mungkin Ya. nanya tentang request pair ya, request pair yang kalau saya sih mungkin sering juga sih pakai yang ya kayak pound sterling yen ya atau euro yen gitu. Mm-mm. Kalau untuk Mm-mm. teman-teman mungkin ada yang entry yang di pair-pair seperti itu mungkin boleh boleh di request ya teman-teman ya. H4, oh enggak. Ini dolarnya seharusnya melemah sih Pak. Wait and Hah? see ya. Oke, ada yang request ini. Mbak Purnama, USD Japanese Yen. USD Japanese USD Yen, Japanese Pak. Yen. Oke. Nah, ini Pak, H4-nya. Bagus deh. Lagi sedang Ini, mau impuls ya, empat di, untuk dari directionnya apa nih Pak, directionnya? directionnya berarti up. Katakan kan directionnya up. Fasenya ini akan menjadi sebuah impas karena dan ini di awal nih bagus ini. Oke, Kan. jadi Jadi direction. kita cek and recheck. Oke, berarti untuk USD Japanese Yen, kita cari hitungan naik Pak ya, untuk ini ya. Ya, Untuk melihat. Di time frame berapa nih Pak untuk melihat ininya, hitungan naiknya? sama lah. Biasa 30. M30. Wah, ini inputnya. Hmm. Wait. Ini inputnya berarti yang panjang ini. Hmm. Yang ini ya. Karena ini ada nggak input untuk di sini? Oh, ada Pak. Yang ini ya, yang naik ya, yang lagi running. Eh,
Bahaya ini. Saya hapus dulu yang ini. Nah, ini ada yang nanya ini sambil Mbak Luna, untuk gold tetap nunggu atau bisa pasang sell limit di atas nih Pak? Coba di untuk gold tadi Tetap tunggu. tunggu. Jadi jawabannya tunggu ya Mbak Luna ya. Jangan pasang sell Ya. limit ya. Nanti kena sundul nanti bahaya. Kalau bahaya sundul nggak bisa diselamatin. Inputnya 94 Pak untuk naik ya. USD Yes. Japanese Yen. Ini JPY time frame M30 ya. Ya, M30. M30 berapa Ki? Data awalnya Data awalnya 94. 94. Oke. Oke, jadi Mbak Luna untuk posisi goldnya jangan dipasang sell limit dulu ya. Ini karena akurasinya ini kurang bagus ya, tapi bukan berarti bahwa gold ini tidak bisa naik dengan kencang. Jadi ini istilahnya kita akan melihat apakah di setelah 6 bar ini kita ada hitungan turun untuk akurasi tinggi. Kalau ada hitungan turun akurasi tinggi, maka kita akan melakukan entry posisi sell. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan geser mungkin ya, cari ke pair-pair lain yang bisa entry posisi. Mm-mm. Oke, oke siap, oke siap Mbak Luna, aman, 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 aman. Ya Pak, lanjut. Berarti kalau untuk yen itu kita nggak ada kalkulasinya. Wah, nggak ada kalkulasi ya Pak, sayang banget ini. Untuk yen kita nggak ada kalkulasinya. Nah, itu kan Hmm, kita cek di time frame yang lebih kecil tapi Ki, M15. ya M15, wait, wait. Kita akan lihat dulu hitungannya mana yang lebih rendah. Ini dan ini kali ya. Astaga. dari itu Ki. Yen itu 18. Nah, ini nih eh, close terendahnya 78, 79. Nah, ini sih Pak 8 18,8 sih paling rendah. 18,8 oke data awalnya tuh. Hmm, apa ya mungkin Oh ya bagus ini yen nih hitungannya bagus Pak untuk naik. bagus. Oke, Untuk berarti kan. langsung hitung target ini. Mm-mm. Berarti jatuhnya itu ini pertama itu dia berarti 5 dengan 41 Ki. 5 Itu. dengan 41 ya. Tunggu, tunggu bentar Pak. Iya, terus transformasi. Wait, 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 wait. Apakah 5 dengan empat Hmm, satu satu. iya. Nah, itu di situ clear. Nah, berarti itu kita bisa ambil data itu dia. Jadi kita bisa ambil data. Datanya 5 dan 41, 5 bar, target 5 bar dengan satu Oke, durasi waktu live trade garis malam ini berapa lama katanya? bullish.
1 jam Pak ini Oh, 1 jam. durasinya. Ini 6 menit lagi. Kalau ada yang mau itu mungkin ada tambahan mungkin. Hmm, ini yang baru masuk baru satu nih Pak, baru pound sterling tadi ya. Iya. Iya, euronya masih nunggu dan goldnya juga masih nunggu. Iya. Ya, ada Berarti transformasi Pak ini yang poster apa ya yen, USD Japanese yen. udah nggak ada. Di Nggak sini ada nggak ya. ada. Wah, berarti udah selesai dong Pak. Heeh. Nah, Udah berarti tinggal selesai. kita hitung sekarang ini. Berarti kita udah bisa ambil data ini yang naiknya. Oke, berarti sudah ambil data. Ini jadi top nggak Pak? Atau lebih baik tunggu atap lebih top lebih tinggi atau ambil lagi nih Ambil itu inputnya? aja, nggak apa-apa. Oh, ambil Bisa. inputnya. Oke, 821. 8, delapan 2, dua 1. satu. Hitung turun. Iya, oke. Ini hitung turun ya. Turunnya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada Nggak ada teman-teman. data Jadi ya. untuk Japanese yen ini belum bisa jadi entry posisi kita ya. Kalau seperti ini Mm-mm. berarti kita mencari input baru ya Pak ya, data baru Betul. untuk nge Jadi mungkin misalnya harga membentuk input baru ya teman-teman, bikin top baru dan kita akan melihat apakah ada hitungan yang bagus di data baru tersebut. Jadi untuk sekarang kita belum ada posisi untuk uh, USD Japanese yen, Oke. belum Nah, sekarang ada. coba cek itu Ki apa eh, GU kita sudah Pound floating sterling. berapa? Floatingnya, floatingnya di 8 pip Pak. GU-nya 8 floating 8 pip. pip. Pakai Ya, 8 pip. Berarti ada floating loss 8 pip tuh kali berapa tuh? Oh, 2. kali dua Dua dolaran. dong. Oh iya, betul. Masih safety. Betul. Di Ingat sekitar ya, 4 nah, 4 dolar. dalam trading itu yang penting adalah sebuah nilai resiko yang sudah kita ukur, gitu kan. Akan setiap kali trade kalau kita di ranges itu tidak boleh melebihi dari 5% batas resiko. Jadi eh, apa kita trading itu yang paling pertama kali kita lihat adalah batas resikonya, bukan batas peluangnya. Kalau peluang sih makin besar sih diamin aja, tapi kalau resiko itu harus kita batasi dan kita harus cukup disiplin. Nah, tuh. Sehingga kalau kita lihat di sini kita ada resiko sebesar 4% gitu kan dari equity. Kalau tadi kita ada equity 102, kalau kena tersentuh 4%-nya, artinya 4 dolarnya, berarti masih ada 98 US dollar. Itu artinya equity kita masih cukup sehat. Karena kan, nah, jadi bagi apa kita sebutnya, para Rangers kali ya, para Rangers. Para Rangers nih jangan sampai trading itu yang dialokasikan buat risiko tuh di atas di atas 5% per satu kali trade. Karena kan kalau bisa di bawah 5% sehingga antara equity dengan batas risiko itu kita harus harus hitung dulu gitu karena kan untuk kalau cuma sekedar trading sih masih siapa aja juga bisa. Kalau sekedar profit siapa aja juga bisa. Gitu kan. Tapi ketika kita menerapkan sebuah risk management gitu kan kita sudah hitung, kita sudah kalkulasi. Nah, dari batas risiko yang ada gitu kan tentu kita harus cari time frame yang bisa mengakomodir nilai risiko kita. Gitu kan. Sudah risikonya 4%, time frame-nya H1, itu bunuh diri aja kita tradingnya itu. Gitu. Nah, sehingga eh, kita harus menempatkan batas risiko kita katakan secara disiplin dan mencari tahu
Karena kan time frame mana yang bisa mengakomodir nilai risiko kita per satu kali trade. Oke, Itu. oke. Ini masih berapa ya? 8 bar ya, 8 bar dengan dua Mm-mm. bulis. Iya, Nah, selesainya sampai ke 8:30, Pak. ya enggak apa-apa, kita agak mundur-mundur sedikit. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita mungkin sampai ke 8:30 ya, mundur-mundur sedikit ya. Iya, ya mudah-mudahan para Rangers juga waktunya lagi santai. Ya, jadi Gitu. jadi kita sambil ngelihat ya teman-teman ya. Ini untuk posisi pound sterling, apakah kita akan langsung close di 8 barnya atau ini Mm-mm. atau kita akan lanjutkan Pak ya sampai ke 17 bar ya penentuan Betul. gitu. Nah, saat ini berarti kita sudah lihat bahwa bullish yang sudah tercipta ada dua bullish, gitu. Karena kan berarti secara kuota pound sterling USD time frame M30 secara kuota sudah terpenuhi nih dua bullishnya nih. Tinggal kita lihat apakah apa yang berikutnya ini berarti bar berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bar ketujuh apakah dia akan jadi bullish atau jadi bearish? Kalau jadi bearish berarti Nah, kita masih punya chance sampai bar ke-8. Tapi kalau dia berubah menjadi bullish, itu karena kan berarti itu sinyalmen kita untuk close posisi walaupun belum mencapai batas resiko. oke. Clear Betul. ya teman-teman ya untuk aturannya ya. Jadi 8 bar target kita ini adalah dua bullish ya teman-teman. Artinya ketika di bar yang ketujuh ini adalah bullish, maka posisi harus kita close. Close Mm-mm. berapapun minusnya ya, walaupun belum terkena stop loss. Betul. Sedangkan kalau misalnya di bar ke-7 dan ke-8 ini bearish, maka ada Mm. chance, ada peluang bahwa harga akan meneruskan sampai ke 17 bar. Iya. Oke, clear ya teman-teman ya, clear ya. Nah, ini ada komentar dari Mbak Purnama. Kalau hanya 1 jam terasa kurang. Wah, iya benar. Benar, Pak. Berarti Usulnya mau kita berapa lama? Tanya dong, usulnya berapa lama? kira-kira teman-teman berapa lama nih? Ini kalau yang akan kita ini kan berarti 1,5 jam ya teman-teman ya. Karena tadi sejam kita baru satu posisi dan ada beberapa posisi ini yang masih nunggu nih. Kayak euro sama gold. Tadi yen Mm. juga ini kita masih nunggu gitu. Kira-kira yang kira-kira menurut teman-teman berapa lama ya? Apa sejam, apa 2 jam gitu atau 1,5 jam? 1,5 jam cukup ya teman-teman ya? 1,5 jam ya? 1,5 jam rasanya sih bagi saya sih cukup. Nggak tahu Cukup bagi ya. yang lain. Iya ya. Kalau kalau saya sih sambil pertengahan aja lah 2 jam. Wih, 1,5 jam sampai 2 jam. Berarti kita bisa ngopi-ngopi juga sih. Iya iya. Iya, siapa tahu kalau ada ini kita nobar juga. Nah, Oke oke, pound sterling masih ya. Mungkin kita lihat pair-pair lain ini Pak yang lagi nunggu nih. boleh. Euro misalnya ya. Euro. Nah, euro ini kan tadi kan kita sudah kalkulasi bahwa dia akan terjadi pergerakan yang cukup flat ya sampai dengan saat ini ya M15 ya begitu-gitu aja. Dengan 7 bar targetnya dengan 3 bearish. Oke, Mm-mm. bentar lagi Pak. Ini sudah ada 2 bearish ini Pak. Ya Iya. tinggal bentar lagi. Oke, coba Mm. kita ke gold. Gold, wis. Yang lebih mulus ini gold nih. Lebih mulus Iya. ini. Sayang tadi akurasinya rendah Iya, gitu. sayang banget ya. Sayang banget Tapi kalau yang akurasi tinggi. ya nggak sayang juga sih gitu. Secara kalkulasi namanya juga kan begini ya, sebagai informasi aja, coding ini adalah sebuah sistem yang dibuat atau dikembangkan oleh Rangers gitu karena kan ini mengacu kepada sebuah rumus matematik gitu karena kan jadi kalau ada yang tadi kita sebutkan kayak data awal gitu segala macam kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus itu akan mengkalkulasi. Nah, pada saat keluar hasil kalkulasinya itu ada berdasar apa ada jumlah barnya, terus formasinya sampai dengan nilai
akurasinya berapa persen. Kalau akurasinya kecil ya kita bilang kecil, kita juga nggak mau spekulasi. Kita hanya berdasarkan dari sebuah rumus yang kita kembangkan ini. Untuk udah bikin kopi Ki. Oh, udah Pak. Saya sebelum tadi sudah scanning-scanning sambil sambil nggak, saya ngeteh sih Pak, bukan ngopi, ngeteh. Ah, Yang ini ada bikin ada. kopi nggak? Wah, ini ada yang nanya kalau trading bareng gini enak ya dapat user apalagi yang bimbing. Oh iya dong. Ada mentor yang bimbing gitu. Jadi lebih tenang ya teman-teman ya. Ada yang bisa ngelihat gitu, ada yang ngasih rambu-rambu gitu ya. Iya. M30 mungkin mungkin kita coba ke Japanese Yen kali ya. Aduh, Japanese Yen masih di situ, Pak. Sayang banget. Maksudnya tuh kalau ada input baru mungkin kita bisa ngitung ya teman-teman ya buat nge-sell gitu kan. Ya. Tapi kalau masih di sini kan nggak ada hitungan teman-teman. Jadi ya Hmm. jadi ya ya kita skip dulu lah untuk Japanese Yen malam ini. Skip dulu. Ya, tapi eh juga sebagai informasi bahwa namanya juga sebuah sistem trading tetap ada sebuah plus dan minus. Nah, kan jadi sama halnya dengan coding gitu kan. Coding juga punya plusnya, punya minusnya. Gitu kan. Jadi menyikapi dengan bijaksana itu jauh lebih baik. Gitu kan. Untuk Oke. 30. mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol kali? Boleh ya Pak ya? Tanya-tanya tentang trading Boleh ya. lah. Boleh. Asal jangan Ya, curhat ya teman-teman ya. Ntar jadi ntar jadi jadi terapis di sini nggak jadi trading aduh, gitu. Jangan, jangan. Kita untuk trading ya teman-teman. ngobrol-ngobrol. Ya Mungkin ngobrol-ngobrol. boleh berinteraksi kali Ki. Hmm? Nanya ya. Boleh ada yang mau berinteraksi secara langsung Hmm. silakan. Apa mungkin bingung kali ya ngelihatnya kok bisa dihitung ya mungkin ya. Candle kok dihitung mungkin ya atau aneh gitu mungkin ya atau nanti kalau kalau apa teman-teman ini boleh di chat ya teman-teman boleh diketik ya. Mbak Renata atau Mbak Purnama. Ya lumayan sih Pak untuk awal ya. Nanti Oh akan kita iyalah, gelar terus dong. Jadi betul. apa akunnya kita update terus untuk apa untuk pesertanya juga ya bagi teman-teman yang punya temennya lagi ya yang trading juga ya boleh ngajakin ke sini free ya, free. Jadi bisa Tapi tadi teman-teman apa Ki, eh, Luna bilang katanya kalau bisa 2 jam gitu kan, 1,5 sampai 2 jam. Ush, dua Oh jam. iya, Mbak Luna 1,5 jam sampai 2 jam. Ya iya sih kalau saya Pak, saya juga setuju sih Pak, 1,5 sampai 2 jam. Ya Bapak mungkin Oh, amunisinya lebih banyak gitu ya, kopinya lebih lebih sedikit iya. kopinya gitu. Oke, 1,5 jam sampai 2 jam. Oke lah Pak, sambil nunggu-nunggu gitu ya. Kalau 2 jamnya saya pas lagi di di rumah lagi nyantai itu enak gitu kan. Hmm. Tapi kalau 2 jamnya saya lagi masih ada di di tempat yang lain gitu kan, weh, jangan sampai orang nungguin saya nggak pulang-pulang nih Pak Agus nih ngurusin apa sih? Bilang nanti Coding apa sama dengan Fibonacci Ki? oh ada yang nanya Mbak Luna, coding apa sama dengan Fibonacci? Nah, yang lebih berhak, yang lebih jago, yang foundernya ya. Coba Pak, mungkin sedikit dijelaskan Pak, apakah sama gitu coding dan Fibonacci gitu? Yang pasti beda, coding aja hurufnya C, Fibonacci hurufnya F kan ya. Itu kan. Secara esensi dong Pak, waduh, Oh iya. jangan dong, waduh, ini udah kayak Ya, SM. secara esensi kemungkinan besar hampir sama gitu kan karena tetap menggunakan deret bilangan gitu kan tapi apa secara aplikasi jelas berbeda gitu kan kalau Fibonacci lebih banyak kepada rasio gitu kan artinya deret bilangan tersebut dikalkulasi untuk sebuah rasio sementara coding deret bilangan tersebut itu kan akan menjadi sebuah tabel. Akan Hmm. tabel bilangan, jadi jauh beda. Tapi kalau sama-sama bilangan, ya sama-sama bilangan, sama-sama deret bilangan yang teratur juga sama-sama deret bilangan yang teratur. Gitu. Cuma kalau Fibonacci lebih ke rasio bilangan, gitu, kan kalau coding itu lebih kepada rumus, gitu, kan. Gitu. Jadi lebih banyak kepada tabel. Itu.
Oke, jadi mungkin jelas ya, Mbak Luna ya. Hmm. Sama-sama bilangan, tapi satunya itu menggunakan rasio, satunya menggunakan tabel ya Pak ya. Iya, untuk Tabel urut. jarang-jarang kan orang trading pakai tabel kan? Iya, tabel Iya, jadi karya di kayak ini Pak. Udah kayak apa? Kayak bawa sempoa gitu kan. Wah, satu masuk gitu. Wais, bukan ternyata. kayak itu, sempoa justru kayak trigonometri. Ya, tadi udah main. Udah. Nanti Salah. nanti ditanya ada kalkulatornya nggak Pak ini? Ada rumusnya nggak? Jangan. Nah, ya. Jadi teman-teman untuk sistemnya sendiri nanti mungkin dibahas ya di kelas kelas trading ya. Mungkin akan Hmm, dibahas lebih lanjut untuk detail-detailnya mengenai apa itu coding, bagaimana aplikasinya. Aplikasinya sih yang lebih apa ya? Mungkin lebih sangat jauh berbeda ya. Kalau kebanyakan dari yang mungkin saya pelajari juga sebelumnya ya Fibonacci itu dia menggunakan deret angka itu dengan melihat apakah di jarak tersebut itu terdapat angka-angka yang bisa jadikan sebagai level gitu. Jadi dia bermainnya tuh lebih ke price-nya Pak ya, lebih ke ya, price-nya, bukan ke betul. ke time-nya. Kalau Hmm, price-nya misalnya jarak antara dari titik A ke titik B misalnya 100 gitu ya, 100. Maka kalau kita bermain di rasio Fibonacci 0,38 gitu ya, atau 0,4 berarti sekitar hmm, 38 pip atau 39 pip gitu untuk di level pertama gitu. Level berikutnya di ya, 50% gitu berarti 50 pip atau kalau berikutnya lagi 61,8 berarti 61 pip gitu. Sedangkan untuk apa? Untuk coding sendiri kita menggunakan satuannya waktu ya. Jadi lebih ya. lebih apa ya? Ya mungkin lebih beda pengoperasiannya ya. Jadi gitu ya Mbak Luna ya. Oke, 1,5 jam. Oke lah, setengah jam. Berarti besok nih saya bersedikit ini untuk hari Kamis ini 1,5 jam dulu Pak ya. Hmm, Sambil nunggu gitu ya. Jadi kalau misalnya di 1,5 jam itu mungkin kita belum ada posisi gitu ya atau masih mau nambah ya mungkin kita akan extended sampai ke 2 jam. Tapi kalau misalnya di 1 jam 1,5 jam kita sudah lumayan ya posisi satu, misalnya dua atau tiga posisi ya kayaknya cukup lah ya. Jadi untuk cukup satu lah. setengah jam. Mau berapa posisinya? Ya Pak, siapa tahu mereka mau semua pair gitu Pak ya. GU gitu. Eh, Siapa tahu loh, siapa tahu. Kan namanya manusia Pak. yang request enak yang menghitung. Usut. Dagdikzul, dagdik, dagdikser gitu ya. Allah. Aish, ini belum ada yang bisa nih Pak. Ini nampar belum. Ini euro, euro Hmm, juga belum gitu ya. Untuk iya. pound sterling juga masih run. Udah, ya ya kalau di kayak begini ya ya chill aja sih. Memang Nunggu harus gitu. begitu, apa bagaimana? Iya, marketnya juga kayak begitu. Iya. Biasanya Merokok-merokok sih dulu, Ki. Merokok-merokok, Ki. biasanya sih yang rame itu kalau ada news sih Pak. News news baru rame sih, baru tiba-tiba gerak gitu kan. Ini Ah, hari ini nggak lihat juga ada news nggak sih? Apa kalau biasanya kayak gitu ya? kita yang bikin news. Ah, Kita bikin yang news. bikin news. Tiba-tiba muncul candle siluman gitu ya. Cut, cut gitu. Gitu. Jangan dong, jangan dong. Nah, mungkin juga ada apa? Iya, ada pertanyaan lagi untuk trader pemula, apakah betul lebih aman trading di pasar Asia? Enggak Ah, juga, boleh, boleh. gitu kan. Karena kan untuk trader pemula, apakah betul lebih aman trading di pasar Asia? Gitu. Jawabannya bukan di pasar Asia, pasar Eropa, pasar Amerika, tapi untuk trader pemula, karena kan yang lebih aman adalah trading dengan sebuah skema, karena kan dan batasan risiko yang lebih kecil. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya antara pasar Asia, pasar Eropa, pasar Amerika. Gitu kan. Kalau kena cut loss sebagai pemula, kalau nggak ada stop lossnya, MC aja mau di pasar Asia kayak pasar Amerika gitu kan. Tapi yang lebih pasti adalah baik orang yang apa baru memulai di bidang ini yang pasti pahami dulu secara risiko gitu kan itu. Yang kedua itu karena kan eh, apakah kita punya kemampuan di bidang ini atau tidak. Gitu.
Hmm. Jadi banyak sih yang kayak gini nih kadang-kadang nih kayak gitu kan. Jadi saya juga nggak paham sih. Memang ada korelasinya kan antara pemula dengan pasar Asia, pasar Oh, Eropa. anu mungkin Pak dari segi ini kali Pak, dari segi eh, volatilitas ya. Jadi mungkin di pasar Heeh. Asia karena volatilitasnya tidak terlalu besar ya dibandingkan pasar Eropa misalnya di London dan sesi Amerika. Contohnya misalnya di Asia pound sterling gitu. Rata-rata range-nya mungkin sekitar 30-an gitu. Sedangkan kalau di pasar London, di pasar Eropa sama Amerika bisa sampai 100 pip gitu, Pak. Mungkin dilihat dari situ gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin kayak Bapak bilang tadi kan. Jadi dimanapun pasarnya kalau dia punya sistem sebenarnya ya sistem itulah yang mengatur resikonya Pak ya. Jadi kalimat Iya, aman itulah yang sebenarnya bukan dari pasarnya tapi dari kitanya gitu. Dari betul. kitanya. Kita sebagai trader gitu yang Iya. mengatur. Nah, jadi Hmm. jangan sampai terkecoh dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kan kita menyatakan bahwa oh saya baru nih terbaik di pasar Asia gitu kan. Kenapa? Ya karena lebih aman. Ya berdasarkan apa? Gitu. Oke, berdasarkan volatilitasnya mungkin lebih rendah dibandingkan Eropa dan Amerika. Andai kata pun secara volatility itu rendah, gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya sebuah sebuah kemampuan, gitu kan nggak punya sebuah skema atau sistem yang bagus, mau di pasar yang volatilitasnya rendah atau tinggi kan sama aja, tetap Hmm. aja beresiko juga, gitu. Betul, betul, betul. Jadi untuk apa ya profil resikonya ya kita lebih lebih apa ya lebih cocoknya ya kita akan lebih ke sistem kita sendiri sih. Jadi kita tentukan dulu nih sistem kita mau seperti apa, bagaimana Iya, parameternya, seperti apa gitu parameternya. Nah, kalau coding ini sendiri kan parameternya kita karena menggunakan satuannya waktu ya dengan menggunakan candle maka kita akan bermain di batasan-batasan di harga mana kira-kira ini selama apa namanya selama stop loss ini tidak tersentuh bahwa kita masih tahu nih ketika ada hitungan turun berarti kita masih peluang running apa hitungannya masih berjalan gitu teman-teman. Tapi kalau iya, misalnya stop loss ini terkena duluan harganya masih kayak gini misalnya teman-teman kan misalnya teman-teman nge-sell di sini tapi stop lossnya terlalu dekat kan ini kurang 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 bijak lah ya kurang bijak gitu stop lossnya terlalu dekat gitu. Jadi penentuan stop loss ini juga salah satu bentuk untuk pengendalian resiko gitu teman-teman. Jadi apapun apapun marketnya mau di pasar Asia maupun Eropa ya ultimate-nya ya untuk jawabannya sih lebih kepada sistemnya ya. Gimana cara kita ngatur hmm. termasuk lot juga tadi Pak ya, lotnya gitu. Oh, Berapa lotnya gitu yang kita bisa gunakan. Oke. jadi ya itu kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pergerakan harga itu jauh lebih penting, gitu kan, gitu. Karena semakin kemampuan kita punya kemampuan yang baik, yang cukup, maka trading itu akan semakin safety. Walaupun juga ada unsur mental, gitu kan, untuk karena saya lihat sekarang ini belakangan ini lah beberapa setelah COVID kayak gini kayaknya trading itu bukan jadi sebuah sebuah profesi untuk mendapatkan sebuah sumber pendapatan kita jadikan sebagai source income tapi lebih kepada kayak uji adrenalin gitu. Jadi orang itu trading itu sukanya itu apa ya, suka menguji nyali gitu kan kan lucu juga ya gitu kan Oh, wah ini kita sell nih walaupun naik kita sell lagi, naik lagi kita oh, itu ada kita jargonnya jual. itu Pak. Itu ada jargonnya itu Pak. Kalau takut jangan masuk, kalau masuk jangan takut. Wah, kalau ditanya ini gimana masuknya? Full margin, Pak, gitu. Hmm. Wah, Nah, ngeri kayak gini juga. kan jadi kayak apa ya? Bukan satu hal yang menarik gitu kan dalam dalam trading gitu kan. Gitu. Jadi ya, Karena tujuan saya yakin juga tujuan para saya nyebutnya para rangers saja lah. Tujuan para rangers ini trading kan juga ingin mendapatkan satu
income gitu kan baik yang masih menyatakan ini sebagai side income atau other income, tapi kan juga nggak sedikit yang menyatakan ini menjadi sebagai major income atau income utama gitu. Nah, kalau kita sampai apa ya eh, sampai menyatakan bahwa ini kayak kayak main-main gitu kan kayak menguji nyali segala macam ya tujuan apa yang kita canangkan ya nggak dapat gitu. Oke. Jika coding sebuah rumus apakah bisa dipasang di perangkat lunak gitu kan, untuk Untuk melakukan membentuk. transaksi secara otomatis. So, mau dijadikan AI nih. Silakan Ki. Wah, sebagai orang yang mungkin saya jawab dari sisi ini ya, sebagai pengguna ya, Hmm. sebagai orang yang pernah mempelajari coding, eh, yang apa ya, ada beberapa poin penting ya, karena saya juga pernah membuat AI, apa indikator ya, termasuk AI lah, expert advisor ya. Expert advisor ataupun indikator itu apa bekerja berdasarkan parameter tertentu. Contoh misalnya indikator A gitu, misalnya MAK atau RSI gitu. Atau bisa juga kita menggunakan parameter bebas. Misalnya kita menggunakan grid gitu, setiap naik 40 pip kita nge-sell, naik 40 pip kita nge-sell. Bisa gitu. Masalahnya dalam dalam apa namanya dalam coding ini kita harus menghitung gitu. Jadi Hmm. uh, uh, apa namanya dari indikator atau AI ini harus punya kemampuan pertama untuk menghitung gitu. Kayak tadi misalnya ya, kayak ini tadi gitu. Ini 7 misalnya hitungan naik ya, 7,18. Maka aplikasi tersebut pertama harus bisa melihat datanya gitu, 7,18 gitu. Nah, Hmm. kalau kita manusia gitu ya, karena sudah terbiasa, kita bisa bedakan. Kita tahu nih gitu. Ini adalah yang terendah gitu. Ini adalah bar terendah. Nah, robot atau AI atau indikator itu bisa nggak mendeteksi ya? Dia bukan ngambil yang ini tapi yang ini gitu. Itu pertama. Itu dari segi identifikasi gitu. Nah, sekarang di pengolahannya gitu. Jadi ada dua sih yang masalah penting. Pertama di identifikasi, jadi untuk data awalnya. Yang kedua di pengolahannya. Ternyata di coding sendiri ini gitu input yang sama itu hasilnya tidak sama gitu. Ini yang saya pelajari setelah ini, contoh gitu teman-teman ya, dapat input 7,18 gitu, apakah sama gitu apabila formasi dalam hitungan ini berbeda gitu, sama nggak hitungannya? Berbeda ternyata teman-teman, ada yang akurasi tinggi, ada juga yang tidak ada akurasi bahkan gitu, atau bahkan akurasi rendah gitu. Jadi apa ya kumpulan atau apa ya unsur pembentuk dari data itu menentukan apakah dia akurasi tinggi, akurasi rendah atau tidak ada hitungan, tidak bisa diidentifikasi akurasinya gitu. Nah itu jadi karena saya ngelihat dulu sih awalnya saya juga berpikir begitu, bahkan saya mau bikin di Excel gitu ya, bikin Excel, oh ini input segini, ini segini, oh pasti hasilnya langsung turun ke bawah gitu. Jadi saya cuma masukkan di input, baru saya langsung ngelihat bahwa datanya langsung keluar di akhir gitu. Nah ternyata saya kepentoknya di sini teman-teman, kepentoknya. Jadi saya itu semi manual ya, ininya ya. Dari segi operasionalnya gitu, semi manual saya lihat kepentoknya di sini. Jadi loh kok dengan input yang sama kok bisa berubah gitu. Ternyata hitungan inilah yang melihat bahwa oh ini nggak bisa jadiin AI gitu ya. Itu sih teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman mungkin setelah mempelajari mungkin ada yang bisa gitu ya. Cuma kalau saya pribadi, saya kepentoknya di situ teman-teman. Jadi walaupun walaupun saya coba untuk terjemahkan dalam bahasa MQL gitu ya, untuk apa expert advisor gitu ya, cukup-cukup apa ya, kayak impossible sih ya. Jadi gimana cara kita mentrain ya, melatih gitu, melatih indikator atau expert advisor kita itu satu untuk mengetahui berapa inputnya dulu, terus yang kedua mengidentifikasi berapa unsur-unsur pembentuknya gitu. Karena dengan dua langkah inilah kita bisa tahu bahwa hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Tapi kalau identifikasinya salah, terus apa namanya untuk pengoperasiannya gitu ya. Berapa unsur-unsur dalam hitungan ini salah gitu, sudah bisa dipastikan bahwa hitungannya juga salah gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin mau ditambahkan Pak untuk ininya Pak, untuk apa namanya? Untuk coding untuk jadikan dimasangkan di perangkat lunak itu Pak. Oke, gitu kan.
sepengalaman kita itu kan dalam membuat atau EA gitu kan dengan rumus coding itu nggak bisa. Hmm. Gitu kan. Pengalaman kita nggak bisa. Gitu. Kendalanya di mana, Pak? Kendala utamanya? Kendala di utamanya adalah di dalam term and condition dari sebuah rumus tersebut yang sepertinya sulit dijadikan sebagai apa ya kalau dalam bahasa IT-nya itu ya. Aturan baku begitu maksudnya, Pak? Ya, gitu kan. Jadi kan setiap rumus itu kan punya aturannya kan, punya term and condition-nya. Nah, itu kalau dibuat secara apa dalam bahasa pemrograman itu nggak ketemu, belum ketemu. Gitu. Hmm. Nah, itu jadi sampai ada beberapa IT yang saya tahu sampai menggunakan 3 bahasa pemrograman kalau nggak salah waktu itu juga belum sesuai dari rumus coding gitu kan dan term and conditionnya daripada kita capek kan ke sana kan udahlah manual aja lah atau juga ini sebuah rumus yang belajar itu pasti lama belajar di rumusnya kan tapi pada saat sudah bisa kan cuma sebentar. Hmm. Ini kena. Loh. Tuh, sudah kena SL ya? Hilang. Oh, kena ini, Pak. Kena kena apa Kena namanya? spread Kena ya? spread. Iya, kena spread. Jadi posisi ininya itu kena spread, Pak. Oke. Posisi ngeselnya. Oke, saya catat dulu nih. Berarti kita Posisi kena SL, veterannya kan yang di GU. Berapa itu head Ki? head Apa SL. lossnya? Ya, pasti saya catat 20,9 pip ya, 20,9 pip atau dengan dalam kurung dengan 0,02 lot senilai 4,18 Pak. 4,20. Oke, 4,20. 4,20. 20. Oke. Itu. Hmm. Memang menguat sih Pak ini. Dari pound sterling ya eh, cukup kelihatan ya ada bullish-bullish, terus euro juga ini bullish, termasuk Nah, berarti kalau gold. begitu kita bisa hitung balik naiknya GU. Oke, berarti hitung balik 5 untuk yang baru ini 56. 56. Iya, 56. Ini. Oh, ternyata naiknya juga cuma sedikit. Nah, itu kan kita nggak bisa memanfaatkan naiknya. Cuma juga. Hmm, banyak yang naiknya ya. Kalau euro ya euro masih yang hitungan naik ya 7 bar ini ya. Mm-mm. 4 bullish 3 bearish. Tapi kalau tutup bullish Pak berarti tetap selesai ya. Tetap selesai ya ininya ya. Nggak ada Tetap transformasi ya. selesai. Ya. Paling ya nunggu buat nge-sell. Euro tadi kita hitungan kita berapa Ki? Tadi itu inputnya 7,18. Itu targetnya 7 bar dengan 4 bullish dan 3 bearish. Ini tadi planning planning buat nge-sell ini. Hmm. Nah, berarti pada dasarnya euro nih kita bisa nge-sell nih. Itu. Ya berarti kalau kalau jadi 7 ya dua bearishnya udah ini ya. Tapi kan ada apa? Ini dia ya 7 3 apa 3 bullish ya. Itu berarti harapan kita ya berarti nunggu satu bearish lagi setelah ini. Hmm, Gitu.
Berarti saya bisa sampai jam 9. Mau jam 9. Pak. Ini nambah-nambah ya. Jadi pas nanti sudah ini bisa nambah ke jam 10 ini. Nggak selesai-selesai. Oke ya guys, teman-teman ya. Untuk posisi pound sterling oke udah close ya untuk hit SL. Sedangkan untuk euro, euro ini kita lihat close posisi yang 15 sih Pak ini, yang 15. Jadi ya kalau kita mau tungguin close-nya ini minimal satu candle ya minimal jam 9. 9 gitu untuk bisa Mm-mm. tahu gitu bahwa ini akan bisa kita ngentri posisi atau enggak gitu. Jam Iya, 9. mungkin kita sudahi dulu lah. Iya ya. Jadi Ini setidaknya edisi perdana. iya edisi Bentar. perdana ya sayang aja sih edisi perdana. Kita pengennya tuh bisa ijo-ijo dulu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Hari Kamis lagi kita tetap live trading mungkin akan 1,5 jam lah, habis 1,5 jam. Ini Kalau aja kita misal, udah 1,5 jam. iya nggak kerasa Pak. Soalnya kemarin juga ngelihat, wah sejam ini cukup cukup cepat gitu Pak untuk ini, untuk apalagi nunggu kan, nunggu posisi gitu. Hmm. Belum kalau ini sudah ada yang nanya gitu kan, itu cepet banget gitu sejam. Jadi udah idealnya 1,5 jam lah gitu, sampai 2 jam kalau misalnya nggak ada ini, apalagi nunggu gitu. Oke, jadi kita sudahi dulu ya teman-teman ya. Di untuk hari ini kita baru ada satu posisi dan itu kena hit SL. Dan berikutnya kita akan tuh Berapa persen tadi Ki? SL-nya berarti 4% ya? SL-nya itu ya 4% Pak, 4,2%. Masih di bawah 5% per sekali trade. Oke, Masih bagus. terus. Jadi karena tadi kan kita masuknya tuh menggunakan stop loss-nya itu apa lot-nya 0,02 ya, stop loss-nya 20 Hmm. pip gitu. Dan untuk next live streaming berikutnya hari Kamis tanggal 7 ya teman-teman ya. Eh, Hmm. kita kabari juga di channel WA untuk live tradingnya jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Waktu Indonesia Barat malam. Hmm. Dan mungkin kayak untuk teman-teman yang belum apa follow sosmed ya, sosmed kita di Instagram mungkin bisa di follow ya. Terus untuk channel WA juga kan kita eh, berikan informasi mengenai live trading dan apa mungkin untuk pemberitahuan seputar webinar atau mungkin seminar offline juga kita akan sharing di channel WA gitu. Performa juga kita akan sharing di grup channel. Mungkin itu aja ya. Mungkin makasih ya teman-teman ya. Terima kasih ya yang udah hadir ya. Mbak Purnama, Mbak Luna gitu ya sama Mbak Renata. Oke, Itu Pak. tuh BSX, apa tuh? Ya, BSXN. AXN. Iya, saya juga bingung ini BXN ya. Mas BXN gitu ya. Mas BXN. Makasih ya. Pesawatnya perempuan. Hah? Oh iya juga Pesawatnya ya. perempuan. Nah, jangan sampai Mbak gitu ya. Saya juga salah, saya Ya, nggak tahu ini Bapak atau Ibu gitu ya. Oke, ya oke, pokoknya oke. kepada para Rangers lah. Iya, Jangan soal kerjaan ya teman-teman. Maka terima kasih ya yang udah hadir ya. Nanti kita jumpa di hari Kamis. Oke. See you. Oke.